Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas tentang cara memperbanyak tanaman aglonema melalui hidroponik cara baru. Dalam pertemuan sebelumnya, kita telah mempraktekkan bagaimana cara penanaman hidroponik cara baru dan sekaligus melihat hasil pertumbuhannya terhadap jenis aglonema. Dari melihat pertumbuhan aglonema melalui tanaman hidroponik cara baru, sekarang akan kita praktekkan bagaimana cara memperbanyaknya. Cara ini lebih mudah ternyata, dan resiko terhadap kegagalannya lebih kecil. Untuk itu, sambil kita merawat pertumbuhannya, sekaligus merangsang agar segera tumbuh anakan dan membuat batang indukannya pun menumbuhkan tunas baru. Untuk itu yang perlu kita siapkan, yang pertama pupuk R2 ini, kemudian yang kedua vitamin B1 ya, lalu alat pengukurannya ini ya, dan alat penyiramannya. Untuk merangsang pertumbuhan tunas anakan dengan menggunakan pupuk R2 dengan penyiraman ini akan kita lakukan seminggu 3 kali. Adapun ukuran pupuk R2 adalah kita mencoba 10 ml dicampur dengan 3 liter air ya. Hasilnya nanti akan kita lihat selama kurang lebih 2 bulan bagaimana pertumbuhan dari anakannya tersebut. Untuk teknik penyiramannya, mari kita praktekkan pada tanaman aglonema dengan harapan dapat menumbuhkan tunas anakan dan tunas batang pada teknik penanaman hidroponik cara baru. Nah, di samping itu juga kita mencoba memperbanyak juga aglonema yang sudah tumbuh di dalam pot. Di samping dengan yang hidroponik cara baru, juga yang tumbuh di pot, kita coba dengan teknik penyiramannya, sehingga akan bisa membedakan teknik penyiramannya antara menggunakan hidroponik pola baru dengan ada yang tumbuh di pot yang sebagaimana biasanya. Nah, di samping itu, kita juga berupaya, di samping adanya tumbuh tunas anakan, bagaimana hasil tumbuhnya dari batangnya tersebut. Yang penting kita gunakan adalah pupuk R2, kemudian B1. Kalau umpamanya kita menggunakan 3 liter air, kita gunakan B1 1 buah minimal. Untuk itu, mari kita lihatkan, kita praktekkan daripada teknik penyiramannya, sehingga kita mengharapkan hasil daripada pertumbuhan tunas anakan itu. Pada awal permulaan sistem penanaman ya dengan cara hidroponik pola baru, saya gunakan tanaman ini. Kemudian ketika kita semprotkan, kita rawatkan, ternyata banyak tumbuh tunas ini. Yang kedua, nah ini aglonema ini ya, kita gunakan dan ini hasilnya ya, sangat banyak sekali. Nah, ini dengan sistem hidroponik pola baru. Nah, kemudian juga kita gunakan ya perbanyaknya dengan yang ada di pot, jadi besar ini ya. Nah, ini kita lihat yang beberapa di pot ya, kita gunakan. Bagaimana untuk teknik penyiramannya? Kita lihat awalnya ketika pertama kali kita nyiram, ini tidak kita siram, tetapi langsung di batangnya ini ya, ini yang selalu kita upayakan ya untuk penyiramannya. Kita menyiram ini ya, kita lakukan sampai air ini nanti keluar. Kita lakukan seminggu 3 kali, sehingga di dalam ini selalu ada airnya. Ya, dengan begitu, dia akan tumbuh subur. Dalam penyiramannya ini, batangnya itu kita usahakan untuk kena. Supaya apa? Supaya nanti dari batang ini akan tumbuh tunas juga. Sambil contoh. Ini kita lihat. Nah ini. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana tumbuh tunas dari batang itu juga. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, nanti ketika daunnya ini nanti mati, maka dari situ ada untuk perangsangan tumbuh tunasnya, sehingga dia akan menumbuh tunas. Nah, ini juga kita lihat di bawah itu. Ya, ini batang, dan ini di batangnya juga nih, tuh ya. Nah, ini udah ada di bawah. Kalau yang batang di bawah, ya, sehingga dia tumbuh lagi. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam penyiramannya itu. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan juga ini sama seperti itu ya. Kalau ini kita lihat dari batangnya aja juga kita lihat ya. Nah, karena ini lebih lama, nah itu lihat tumbuh semua tuh di batang-batangnya itu ya. Jadi inilah
manfaatnya. Sehingga ini kalau terus saja kita diamkan, terus kita perbanyak ini, dia akan semakin banyak ini tumbuhnya. Kita usahakan sampai ini nanti keluar airnya, ya. Jadi ini tetap harus dalam penyiraman sampai airnya tetap keluar. Itulah yang kita gunakan untuk hidroponik pola baru ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di dalam pot seperti biasa. Nah, ini seperti ini ya. Ini penyiramannya sama ya, tetapi kita tambahkan di atasnya ini. Nah, setiap masing-masing ini kita siram itu loh di atas pucuknya ini. Sehingga kita lihat pertumbuhannya begitu banyak sekali ya. Nah, yang penting di bawahnya ini ya, akarnya, batangnya ini harus kita siram. Nah, sehingga lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, tuh ya. Banyak sekali ya. Untuk LOD ini juga sama penyiramannya. Yang kita harapkan adalah agar mereka tumbuh tunas. Nah, ini udah tumbuh tunas satu ini sebenarnya ya. Tuh ya. Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini kita lihat ya, sudah cepat besar ya. Yang kemarin waktu kita center ya. Waktu buat yang awal itu masih kecil. Nah, sekarang kita lihat sudah besar-besar semua ini. Ya, ini belum ada pertumbuhan, tunas. Ya, kita lihat juga nanti ya. Bagaimana nanti setelah 2 bulan itu. Dari sekian ini ternyata kita lihat ada yang terkena penyakit ya ini. Nah, ini kita lihat. Ini kena kutu putih. Walaupun batangnya kita siram, ini tentu dalam pertumbuhannya akan lama. Ya, sehingga nanti bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu nanti akan kita bahas untuk tersendiri ya. Supaya mereka juga akan tumbuh tunas. Kalau ini tetap kita siram, tetap dia akan lama tumbuh tunas. Ini juga kena ini. Ada 2 ini. Jadi ada 2 ini, kita lihat tuh. Karena dari warna daunnya itu ya. Nah, ini kena kutu putih itu. Dimana di sini dia. Kutu putih itu ada di dalam sini ya. Nah, itu lihat warna putih itu nanti dia. Nah, itu di sini ya. Nanti kalau kita buka itu ada di situ ya, rata-rata itu. Dan lama-kelamaan nanti batangnya akan seperti ini. Nah, tuh lihat tuh putih. Ya, kutu putih itu. Ya, nah ini. Nah, itu. Inilah. Nah, nih, lihat nih. Tuh. Ya. Nah, inilah yang terkena penyakit, ya. Sehingga gitu, walaupun kita siram sampai keluar air gini, dia untuk tumbuh tunasnya ini akan susah. Ya, akan lama. Tetapi nanti cara mengatasinya nanti akan kita bahas tersendiri supaya nanti keluar tumbuh tunasnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua sehingga ini bisa Anda gunakan dalam rangka untuk memperbanyak tanaman aglonema. Untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba sesuai dengan usulan dari beberapa para pencinta tanaman meminta supaya bagaimana Pak ketika kita memotong indukan caranya bagaimana. Nah, itulah nanti akan kita coba untuk penanaman cara memotong indukan, kemudian bagaimana supaya ini nanti tumbuh tunas. Apa yang harus dilakukan setelah pemotongan itu. Nah, itu nanti akan kita pertemuan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.